selamat bergabung lagi dalam program Amarkor puasa hari. Hey, ini kawan bicara saya Ananta Wijaya Strana, benar nggak sih? Iya. Tes masuk nggak? Masuk. Ya, teman di Amarkor di hari ke-11 puasa ini, di sebelumnya juga mungkin saya perkenalkan lagi, Amarkor ini adalah program rutin bulan Ramadan ini di artikel di Instagram Live-nya. Saya mengundang kawan bicara saya yang dari berbagai latar belakang profesi, umur atau pendidikan gitu, ya, untuk ngobrolin ini pengalaman sinevideo mereka atau kultur menonton mereka, dari kenapa sih dari kapan mulai suka film atau sampai ke diri mereka hari ini. Kemarin terakhir itu kita undang Edwin. Suara gue feedback atau bergema gitu nggak? Enggak sih, cuman agak kayak patah gitu sih. Patah. Itu koneksi lo berarti. Oh iya. Iya gitu. Tapi kedengaran sih. Jadi Amarkor ini sendiri juga diambil dari judul filmnya Federico Fellini, itu filmnya dia tahun 73, yang artinya itu bahasa ini dialek lokalnya di Rimini, kota kecil atau daerah tempatnya dia, itu kan feedback, gua nggak ngerti lah. Bentar, itu tempat. Halo. Masuk. Anjir. Jatuh. Iya, itu Amarkor sendiri artinya ini I remember. Dari dialog lokal di Rimini, di Fellini, tempat Fellini tumbuh Lahir dan besar. Iya. Iya, terus seperti di dalam filmnya, lu udah nonton belum? Amarkor. Barusan gua nonton. Cie, persiapan anjay. Jadi kan di sini juga gara-gara judulnya Amarkor gitu, terus ya udah gua tonton aja. Di filmnya kan juga ada ini ya, Fellini kecil. Fellini kecil itu ke gereja melakukan confession, pengakuan dosa gitu. Ya, ini bisa juga. Fellini tuh yang pirang itu ya? Oh iya, pokoknya anak kecil itu. Yang punya yang sama keluarganya mulu, yang remaja itu. Iya. Boleh juga loh. Mungkin gue mau ini dulu, mungkin ngebuka sebelum ngobrol sama lo, gue pengen ngebuka sama ini deh, dengan film gitu, karena gue baru rewatch filmnya Ozzy, Tokyo Story. Waduh. Gue baru rewatch Tokyo Story sama I Was Born Back gitu. Bukan review sih, mengingat kembali ya. Mengingat kembali. Watch. Suara gue. Coba kalau lu yang putusin dulu gitu. Gimana? Cabut. Lu cabut, terus lepas lagi. Dari handphone lo. Masih nggak? Halo? Lah, gue malah nggak denger loh. Ulang. Lo denger gue? Dengar. Oh yaudah, udah enggak ya? Iya apa? Udah dengar. Denger. Udah nggak feedback ya, Lai? Enggak kok, suaranya Ananta di sini kenceng. Ini gue tempelin di mic gue nih udah. Iya udah. Biar jelas. Iya. Udah ya? Iya, gue mungkin mau mengingat kembali, soalnya baru nonton, mengingat kembali beberapa jam yang lalu gitu. Tokyo Story sama I Was Born Back. Langsung gue rangkum aja sih sebenarnya. Belum nonton tuh gue. Dua-duanya? Belum nonton gue. Gue kayak salah ngomong. Filmmaker Jepang tuh Kenji. Oh gitu. Sama Nagisa Oshima. Yang debutnya tuh. Yang mana? Oh itu. Apa judulnya? Yang A Town of Love and Hope. Iya. Itu filmnya Nagisa Oshima. Yang debut ya.
Oh, gue belum nonton justru. Oh, belum ya. Iya, enggak tadi gue Gimana tuh perhatiin. gimana? Ozzy Iya, gimana? apa sih? Ya tadi gue perhatiin kayak dia dia kan secara teknis tuh minimal banget ya. Kenji siapa tuh Kenji? Iya secara teknis tuh dia minimal banget tapi kayaknya efeknya di gue maksimal gitu sih secara teknis. Apa maksudnya kan kameranya tuh jarang gerak. Waktu gue nonton awal-awal sih, gue kan nonton bareng satu, gue bilang, nih perhatiin aja kameranya kayaknya nggak gerak, ternyata ada gerak doang gitu kan. Apa ya kalau di film-film awalnya sih memang dia sama aja panning, tracking itu banyak. Terus apa kan? Tapi yang dia ngubah framing kamera yang jadi pindah-pindah gitu, itu dari dia juga kan ya? Iya. Ya maksudnya pas lagi ngobrol. Iya. Lagi dialog. Iya. Ya itu apa? Gue banyak tuh yang inspirasi dia. Iya. Terus apa? Kan dia juga tadi gue perhatiin juga. Karena gue udah lama banget nih nonton filmnya dia. Shot-shotnya kan banyak yang kayak lingkungan apa shot-shotnya kosong gitu. Kosong tuh maksudnya nggak ada orang gitu. Banyak banget yang cuma atau rel kereta atau suasana gitu ya. Suasana aja gitu. Terus kayak kompleks banget gitu karena ya secara komposisi atau buat ritme filmnya sendiri, terus juga itu kan direpetisi gitu. Ada gue tadi perhatiin tapi itu kayak malah makin kita bikin intim ke karakter sama lingkungan tempat film itu ceritanya diceritakan gitu. Terus kayak semuanya kan tipe-tipe filmmaker yang gue demen ya, semuanya ada di permukaan gitu. Semua ada di permukaan. Maksudnya apa yang lo lihat, apa yang lo observatif. Iya, apa yang lo dadar imajinasikan. Kayak Jim Jarmusch juga observatif ya. Jarmusch, Cassavetes gitu. Dialognya, mimiknya, terus dari gestur-gesturnya, terus kayak apa? Terus tapi juga kan kayak bikin intim gitu. Lu beneran belum nonton sama sekali? Kayak belum nonton. Tapi gue ada stoknya gue. Ya ntar dah gue tonton. Terus kalau sampai tuh intim banget ya. Karena memang dulu kalau dia bikin adegan kayak dia mau ngobrol gitu, pasti ada master shotnya dulu, terus baru dia pindah baru pindah ke satu detail shot gitu ya. Dan ya terus pindah-pindah gitu baru ganti-ganti, tapi dengan ya nggak close-up banget, nggak kayak Joan of Arc gitu. Medium lah, medium close-up. Medium. Terus itu kayak ngundang kita ke lingkaran keluarga inti. Keluarga. Gue juga tadi belum cerita ya. Ceritanya kalau Tokyo Story itu tentang ini sih. Ada dua sepasang orang tua gitu, kayak mereka mengunjungi anaknya yang sekarang udah gede-gede. Anaknya sih ada dua ya, yang di Tokyo. Iya. Tapi di Tokyo dua, karena mereka tinggalnya di suatu kota kecil gitu. Kayak tadi gue hitung kayak 15 jam perjalanan dengan kereta. Gue tadi ngebayangin hitung. Jakarta. Gue sempat nonton tuh Tokyo Story, cuman 10 menit awal doang gitu, kalau nggak salah. Kenapa lu? Iya, waktu itu gara-gara apa gitu berhenti. Terus? Iya, terus kayaknya juga di film itu kayak nggak ada hierarki secara moral ya. Untuk moral kayak nggak ada baik, nggak ada penjahat, Iya. Terus kayaknya terus karakter itu sibuk ngejelasin tentang diri mereka gitu. Jadi kayak kenal akrab gitu, kayak pas udah kelar filmnya kayak udah kenal lama gitu sama mereka gitu. Iya. Terus misalnya kayak terus lagi tadi gue perhatiin kalau di film-film lain gitu atau film biasanya ada karakter itu penting karena mereka punya opini gitu atau punya pendapat di film. Iya. Di film ini kayaknya mereka penting karena mereka sesimpel mereka ada aja, mereka hadir, gitu kayak gitu. Nggak perlu yang ada dalam hati omongan-omongan apa gitu ya. Enggak, maksudnya semuanya tuh gue merasa secara emosional kayaknya di rata gitu. Semua nggak ada sentral gitu.
Iya. Anak-anaknya sama pentingnya sangat sama orang tuanya, dan bahkan ibu-ibu yang suka nongol-nongol di jendela gitu. Terus juga kayaknya dia kan kayak jarang ada momen drama atau scene yang dramatis gitu ya. Satu-satunya tadi kalau di Tokyo Story itu yang paling drama. Spoiler lu nggak apa-apa kan? Lu harus tetap nonton ya. Selalu nggak apa-apa. Biasanya gue mau spoiler. Pas lagi pemakaman gitu, tapi gue perhatiin gitu dia kayaknya respect sama karakternya sampai jadi kita di antara silence, di antara momen-momen diam, dia kan banyak tuh kayak ya nanti lo perhatiin deh kalau dia ganti shot banyak yang diem dulu kayak gitu. Wah, cie. Ya udah gitu. Oke, cie. Kawan bicara saya Ananta Wijaya Srana, lu mahasiswa di Universitas Brawijaya. Iya. Oke, jurusan komunikasi. Jadi kalau untuk Ananta sendiri, kita pertama kali ketemu tuh lu magang di Forum Lenteng tahun lalu ya? Tahun lalu ya, dari Juni sampai Archipel. Terus kita paksa. Udah sampai Archipel kelar. Iya. Tadi udah mau kelar nggak boleh. Iya udah mau cabut tuh. Nggak boleh. Terus diracunin nama lu. Iya, terus suruh ngurusin apa sih kayak workshop bikin film pakai seluloid gitu bareng pop ya. Seluloid ya. Jadi koordinatornya ya. Iya, tapi waktu itu yang maksudnya waktu lu daftar magang sih, maksudnya kan gue juga nggak tahu ya latar belakang lo apa gitu. Pas lu baru datang kan kita sempat ngobrol-ngobrol bentar ya. Yang lu terus ingat pertama kali lu nonton ternyata dia sinopil kayaknya, walaupun belum nonton lagi. Mengulangi mati. Abal-abal. Gitu. Terus tapi waktu itu gue inget lu cerita kalau lu pertama kali nonton film yang nggak diputar biasa ya gitu di bioskop atau film sekarang tuh waktu lo SMP lu nonton Eraserhead David Lynch ya. Kalau gue nggak salah ingat. Itu gara-gara browsing aja tuh. Iya, tapi maksudnya kan gue ingetnya itu. Makanya gue SMP nontonnya David Lynch. Gue SMP ngapain ya? Enggak. Kayak gue nonton apa ya? Nonton yang ada di TV aja. Ya udah, kalau gitu lu cerita dong. Pertama kali demen film tuh, ya mungkin yang tadi bisa lu ulang. SMP tuh browsing, ya berarti kan kenapa browsing film itu gitu. Ya lu cerita aja kenapa lu demen film, karena apa? Sebenarnya dari sebelum SMP sih. Si kecil aja. SD dong. Iya, gimana? Iya, kalau awal-awal tuh kayaknya yang gue inget tuh TK tuh gue nonton Ice Age sama keluarga gitu di bioskop. Cuman gue udah agak lupa. Yang gue inget tuh adegan yang jadi kan tokohnya itu kan si mamut sama ada satu lagi binatang gitu, gue lupa. Terus mereka nemuin anak bayi gitu sama barang-barang ibunya hanyut gitu. Kalau nggak salah kayak bisa ada bencana atau apa, terus mamanya meninggal, anaknya dirawat sama si mamut itu. Nah sampai situ terus habis itu gue lupa. Soalnya udah lama banget. Terus ya film-film kayak Pixar, Toy Story itu gue kan punya VCD-nya tuh. Terus dalam seminggu gue bisa nonton itu 3 kali apa ya, pokoknya gue ulang-ulang terus itu saking senengnya. Toy Story 2. Jadi bokap gue tuh suka beli CD itu, terus koleksinya sabrek-abrek gitu sampai yang banyak banget, kayaknya hitungannya udah kolektor gitu. Bokap lo? Habis itu terus gue ya kadang-kadang suka iseng-iseng buka-buka. Terus yang gue ingetnya ada satu momen gue nonton yang kolektif rame-rame gitu sih. Jadi waktu gue SD kan wali murid di kelas gue kan orang tuanya aktif-aktif gitu, suka bikin kegiatan di luar kelas kayak outbound, kunjungan gitu-gitu. Nah jadi di dekat rumah gue nih ada mall baru lah ceritanya. Baru ada. Nah, kalau di sini kan
di situ ada mall, di situ ada bioskop ya kan. Iya. Pastilah. Biasanya. Akhirnya kebiasaannya gitu. Akhirnya ya wali murid di kelas gue menginisiasikan nonton bareng gitu di bioskop di mall baru itu. Akhirnya ya udah, kalau nggak salah tuh ada 30 anak di satu kelas itu datang rame-rame ke 21. Udah tuh. Jadi satu bioskop rame ngantri, tapi yang ngantri anak kecil itu rame gitu. Terus ya udah kita nonton satu studio yang ya ada beberapa orang lain sih, cuman kebanyakan gue dan orang-orang yang gue kenal kan. Ya di situ ada pengalaman komunal gitu sih. Aktivisme bersama itu. Filmnya Over the Hedge kalau nggak salah judulnya. Nggak tahu gue. Ya kartun gitu dah pokoknya. Iya, terus ya itu salah satu yang gue inget. Habis itu apa lagi ya? Jadi ya mulai dekat-dekat sampai dekat-dekat Eraserhead deh. Nah itu SMP sih. Jadi terus. Gue dulu suka diajak kakak gue buat rental CD gitu. Terus ya udah gue seneng banget kan. Wah apa nih? Tapi masih film-film box office gitu. Habis itu rentalnya tutup, pusing gue. Aduh, nyari di mana ini filmnya? Nonton apa lagi? Pusing gitu. Terus akhirnya 2011, 2012 kalau nggak salah. Terus? Ya itu SMP. Terus ya udah, habis itu nggak lama sempet nggak nonton banyak. Habis itu di kelas nih temen gue ada bawa laptop. Nah terus dia punya semacam file film gitu. Wah apaan nih? Ini gimana cara dapetinnya? Terus download gitu. Nah dari situ sih awalnya diracunin. Oh, emang temen lo punya film apa di situ? Bukan diracunin sih, gue yang kayaknya ngeracunin diri gue sendiri. Filmnya film box office biasa. Oh, itu kalau nggak salah Green Lantern nggak kalau nggak salah tuh, film tahun 2011 tuh. Ya udah akhirnya gue coba iseng-iseng oprek-oprek di rumah. Waktu itu baru ada laptop satu kan. Ya udah gue cari masih film box office gitu. Sampai aduh bosen nih apa ya gitu. Cari apa lagi ya, terus gue browsing. Awalnya kan gue nonton film cuman buat senang-senang aja, happy buat ngisi waktu kosong. Nah terus ini kayak template penonton film banget ya, yang top 250 di IMDb. Iya. Ya udah gue sempat nyasar di situ. Tapi gue belum nonton Shawshank Redemption. Gue nyari yang apa nih, mana ya yang posternya bagus gitu. Terus gue cari. Okay. Iya. Terus. Nah, gue nemu satu poster yang kayaknya menarik nih. Vivre sa vie, Godard. Apa? Vivre sa vie, Godard. Nah, itu gue ngeliat dari posternya doang tuh. Terus ya udahlah, gue coba oprek-oprek sendiri. Pas gue tonton, wah ternyata film nggak cuman bisa buat hiburan doang gitu. Ternyata jadi kan itu kayak semacam nyeritain anak muda di Paris yang punya kesulitan ekonomi gitu kan, yang kerja sebagai penjaga toko musik lah. Nah, terus akhirnya dia nyari duit akhirnya jadi sex worker. Nah, yang bikin gue seneng atau apa, jadi ada satu, kan itu fragmen ya Godard tuh, yang Vivre sa vie ada 12 fragmen kalau nggak salah. Nah di situ salah satu fragmennya waktu si protagonisnya ini udah masuk ke dunia itu, dia kayak ngobrol sama bandarnya gitu. Nah itu di situ dijelasin deskriptif sex workers itu apa, pekerjaannya apa, terus
di situ disinggung regulasi tentang prostitusi, terus undang-undangnya. Habis itu ada medical check-nya juga ternyata di Prancis. Terus waktu gue nonton, wah boleh juga nih. Ternyata gue jadi menemukan apa ya? Jadi teredukasi gitu loh. Wah ternyata nonton film gak cuman buat seneng-seneng gitu. Akhirnya terus gue mikir, kayaknya gue mau nonton film yang banyak aja gitu. SMP tuh ya? Kelas berapa tuh? Iya, kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 2, kelas 3 lah. Nah kalau yang Eraserhead itu kayaknya nyasar di, gue kan suka nyari list-list gitu ya, list-list film gitu. Kayaknya itu di the most disturbing picture atau the most horror gitu. Terus gue nyasar. Habis itu gue nonton itu, adegan yang paling memorable-nya yang pas itu, yang cewek yang joget-joget itu lah. Oke. Yang nyanyi In Heaven. Iya, yang mukanya, yang pipinya gitu. Terus dia nyanyi In Heaven. Roy Orbison ya? Oh iya, Roy Orbison ya. Terus waktu dia nyanyi gitu, gue langsung wow ya. Nah dari terus di SMP itu jadi kepincut aja sama Eraserhead. Terus gue jadi ngulik-ngulik film-film nonsens gitu, kayak sweet movie, film Serbia. Nah itu caur banget sih itu. Dusan Makavejev. Chaos sih itu filmnya. Terus Svankmajer, yang stop motion. Nah itu suka banget sih gue dulu tuh. Favorit Rian semua. Iya. Suka gue juga. Terus kayak Alice in Wonderland kan, terus dibikin jadi nyeleneh gitu. Terus gue ngeliatnya, waduh, kenapa jadi gerak-gerak begini? Kaos kaki gerak-gerak terus ada matanya gitu. Gue ketawa-tawa aja tuh. Ya pokoknya gue seneng di surreal itu lah di SMP. Terus SMA tuh gue agak berkurang sih nonton. Cuman gue baru kenalan sama festival tuh di SMA kalau nggak salah, Europe on Screen. Oke. Oh lu tinggal di Jakarta ya? Iya, waktu itu gue di Jakarta. Terus gue kalau nggak salah 2 kali tuh datang. Yang pertama film Belanda, judulnya Karakter. Terus yang film yang kedua ini nih, Mystery of Picasso, itu kan dokumenter gitu ya. Clouseau dong, filmnya Clouseau. Iya filmnya Clouseau. Gitu. Jadi dia kan ngerekam. Iya kayaknya lagi program retrospeksi. Terus gue nonton gitu. Wah ini ngeliatin orang gambar seru-seru juga nih kayaknya. Gue ngeliatin. Jadi tapi di situ kita jadi ngeliat proses kreatif dari si kreator itu sendiri kan. Itu kayaknya juga salah satu gue ngeh kalau ini dokumenter gitu. Kalau nggak salah sebelumnya pernah ke Kineforum sih. Jadi The Flanurs ya kalau nggak salah ya. The Flanurs itu yang film yang ngelempar Aryo ya namanya. Aryo, Aryo dari sini. Sama, jadi itu ada 2 filmnya dia. Yang satu judulnya On Broadway. Jadi itu ngebahas. Ya, gue ngeliat, wah satu ruang itu ternyata bisa buat bisa berfungsi sebagai macam-macam gitu. Terus gue tertarik ngeliat. Wah. Terus? Masih kedengeran nggak? Kedengeran, jelas. Ya, mungkin. Ya udah, terus habis itu masuk kuliah, gue ikutan lah komunitas. Baru mulai balik lagi ke film Indonesia. Nonton film
tapi lebih ke film-film komunitas gitu. Terus gue jalan-jalan. Gue sering ketemu Dini tuh. Ini, iya. Dia kan ada di mana aja. Cuman gue baru ngobrol Ini beneran sama dia waktu magang gitu. Waktu di festival cuman halo, iya gitu. Ya udahlah dari situ. Terus gue sempet megang ya salah satu program di pemutaran film dari Sosieto yang diadain Sosieto. Brawijaya Movie Exhibition namanya. Gue jadi programmer. Nah di situ gue belajar misahin film yang gue suka sama film yang bagus sama film yang cocok sama tema gitu. Di situ berantemnya sama programmer yang lain gitu. Tapi akhirnya di situ ya ada kesadaran nih kalau ternyata film yang belum tentu lo suka ternyata bisa masuk ke festival. Yang penting sesuai dengan tema, terus filmnya bagus gitu. Aduh, pingkan nanyain skripsi. OTW ping. Ya udah, habis itu gue udah kelar, udah gak jabat lagi di Sosieto. Terus gue sekarang jadi volunteer di pemutaran lagi. Jadi ada semacam perkumpulan peneliti gitu di Malang. Namanya Eutenika. Jadi dia ada program bulanan gitu. Dia muterin film khusus dokumenter gitu. Nah habis itu didiskusiin. Jadi filmnya itu jadi pancingan diskusi itu. Seru deh. Oke. Apa aja lo kan waktu itu gue salah satunya kan waktu itu yang Om Pius itu. Oke. Nah itu makanya. Yang lo request itu. Oke. Terus ya udah deh. Terus sekarang karantina dulu. Belum ada lagi programnya. Ya, Sosieto tuh itu ya? UKM-nya Brawijaya ya? Visip Brawijaya khusus. Visip Brawijaya. Iya. Nah, terus dapat lu waktu itu akhirnya dapat film dari mana ya, download? Sampai satu dari sekarang. Iya sih. Gue tuh ya gara-gara yang waktu SMP itu terus gue koleksiin aja semuanya tuh. Tapi kadang-kadang gue nggak ada hard disk kan, jadi laptop gue kalau udah kepenuhan, kalau mau ngapus juga, aduh sayang banget gitu. Ya lu burning lah. Nah terus kemarin pas sebelum balik magang, gue beli hard disk. Iya. Kan gue mintain film loh waktu itu. Iya. Gila. Nah terus ya udah. Ya terus. Ya terus kalau kultur nonton di maksudnya yang lo lihat gitu di Sosieto atau di Malang sendiri tuh gimana sih? Gitu, lo ada temennya nggak sih di sana? Atau lo nonton sendiri gitu? Atau gimana? Ada tongkrongannya? Ya kalau temen ngobrolnya sih ada sih. Terus biasanya ketemunya di pemutaran. Jadi kan Malang nggak gede-gede amat lah. Untuk mobilitasnya cenderung mudah gitu. Kalau misalnya ada pemutaran, saling itu aja, mampir aja, terus ketemu ngobrol-ngobrol. Tapi gue kalau yang nonton gitu seringnya sendiri sih. Biasanya kalau film komunitas baru gue datang ke pemutaran. Kalau misalnya film-film feature film gitu, ya gue dari komputer pribadi gue. Kadang-kadang ngajak temen gue juga gitu. Terus kita ngobrol. Ada yang pengalaman yang bareng-barengnya film komunitas, ada yang pengalaman pribadinya juga gitu. Oke. Nah terus gitu. Lu nggak ngeracunin temen-temen lu sama film-film yang lo demen gitu? Gue paling demen ngeracunin sih. Kadang-kadang suka ngeracunin temen. Ada sih satu temen gue nih yang gue racunin terus, tapi kadang-kadang aduh, gue nonton di sebelah gue dia pusing-pusing sendiri tuh. Aduh, gak kuat gitu. Tapi suka gue racunin gitu. Gue kasih nonton
Conspirator of Pleasure, gue kasih nonton Color of Pomegranate yang gitu. Dia pusing gitu. Mana juga lo kalau ngeracunin dari yang ini dulu. Jadi Iya salah gue. Iya kalau maksudnya ya kalau orang yang demen yang begitu ya nggak apa-apa juga. Ya biasanya gue kalau ngeracunin temen gue tuh biasanya dari yang apa ya kayak gue kayaknya menurut gue tuh kayak kebiasaan dulu harus jadi harus jadi habit mereka dulu gitu baru pelan-pelan. Kalau gue tapi nggak pelan-pelan ya. Ada juga orang yang langsung ada juga temen gue yang juga temen nongkrong tuker-tukeran film gitu, dia justru langsung pengennya yang filmnya yang lamban-lamban langsung udah spesifik. Iya. Yang nggak banyak orangnya. Ya itu pohon-pohon. Ada temennya gitu. Dulu lo ngeracuninnya gimana tuh? Lu bawa list apa bawa ke obrolan gitu apa? Iya, pertama ya pasti ngobrol-ngobrol dulu ya, kayak misalnya dulu ya di sini ada Rian ya. Kalau di sini kan ada Rian tuh salah satu geng. Jadi dulu ada ya kemarin ada Bunga juga yang udah gue undang di Amartok ini. Terus ada yang namanya Rajif, ada yang namanya Kunam, ada namanya Michael gitu. Jadi memang ketemunya sih pertama kali di mana ya? Di Kaskus. Pertama kali kita. Iya, gue baca tuh thread lo. The so-called film snob. Asik. Sinofil bikin ilfil. Siapa? Bukan gua tuh. Itu bio Kaskus lo anjir dulu. Masa? Iya. Nggak pernah. Tapi kayak sekarang udah hilang dah. Masa gue nggak pernah. Terus. Terus apa? Ya biasanya dulu kayaknya ketemu kalau nggak di situ di Kaskus atau di Mubi sih. Gitu. Jadi kalau Mubi kan dia banget ya. Jadi belum jadi streaming ya. Belum jadi streaming. Dia jadi misalnya kayak lu bisa kayak visiting profile orang gitu kan. Lu bisa terus dia udah nonton apa aja atau lu lihat dia nontonnya dan ratingnya sama kayak gue gitu ceritanya. Berarti gue kayak cocok nih kayak rekomendasinya dia gitu. Kalau dia suka kayaknya gue juga mungkin bisa suka kayak gitu. Kalau di Mubi sama di iya. Jadi ya kalau lu main Mubi kan jadi kelihatan ya lu demennya apa terus racuninnya apa. Pilihannya apa aja gitu. Iya. Kelihatan jadi begitu ya sama karena sering ketemu sih jadi ya kadang-kadang juga ya kasih aja tukeran harddisk gitu ya. Iya kasih aja maksudnya sekali ketemuan gue kasih misalnya 50 film tentunya gue demen yang ini gue nggak demen yang ini kan gue jadi tahu mau ngasih mana gitu kan banyak juga yang gue kagak demen ternyata demen gitu iya dan sebaliknya gitu terus apa ya biasanya ada juga yang kalau sekarang Letterboxd tuh Letterboxd karena memang sekarang lebih aktif untuk ini ya komen-komenannya kayak gitu kan. Iya komen-komenannya sama lebih ke kayak arsip nih kayaknya nih apa yang udah lo tonton gitu. Iya itu kan si Mubi juga masih bisa. Tapi ya maksudnya itu apa kan kalau yang di Ratu Plaza itu yang itu kan memang orang-orangnya memang maksudnya sebelum ketemuan juga udah ketahuan gitu ya sukanya film yang begini. Tapi ada temen gue yang ada yang benar-benar kagak suka film, nah atau yang suka film udah lama suka banget tapi nontonnya cuma yang ada di bioskop karena dia nggak punya internet, memang dia malas punya internet atau ada juga yang kayak gitu di bioskop juga ya beda lagi cara ngeracunin ya ada yang pernah gue ajak makan bareng Baltazar Bresson itu terus dia bilang waduh pusing lah dia bilang ini gimana ya ini tahu udah mau habis itu jadi intinya tentang apa ya gitu ya apa juga susah sih yang nggak apa-apa juga karena itu maksudnya Baltazar tuh kan dia belum biasa membaca hal yang begitu kan kadang-kadang memang dia belum biasa aja tapi lama-lama akhirnya dia bisa gitu akhirnya malah demen dan nyari akhirnya dia malah demen sama Bres tapi kayaknya Baltazar tuh film paling susahnya Bresson deh iya apa gue baru nonton sekali aja ya
Ya lu coba tonton 2 kali lagi mungkin. Terus 2 kali lagi. ada juga yang temen gue pokoknya demennya filmnya yang ya pokoknya apa ya, dia demen banget nonton film pokoknya yang bikin dia nangis gitu. Oh, yang menyentuh gitu. Iya, yang nontonnya di bioskop doang tadinya gitu. Terus pertama gue kejar-kejar nih, maksudnya gue tahu lah film-film yang bikin sedih, cuma kagak gampangan amat gitu lah bikin gampangan. nggak gampangan loh. Gue tahu, gila itu juga ketagihan tuh, kagak pulang-pulang tuh dari rumah gue. Sampai gue bingung, sampai gue kasih film apa yang maksudnya gue juga bingung kenapa dia nangis gitu di film itu. Nangis film itu ada yang sampai kayak gitu, yang misalnya kayak nonton 400 Blow dia nangis, yang gue juga bingung. nonton Ordet, ada Ordet film yang Dreyer dia nangis. Iya, Dreyer ya. Nonton film yang lu bikin nangis lo apa? Gue sih ada sih beberapa misalnya ya, tapi maksudnya setelah nonton beberapa kali lagi udah gak nangis lagi sih. Dulu pertama nonton Wonderful Life-nya Frank Capra ya nangis. Iya. Nonton apa lagi ya? Nonton Tokyo Story dulu pertama kali juga kayak nangis. Tokyo Story ya? Waduh, mesti nonton nih gue. Bisa ya? Langsung reportnya. Terus iya. Coba biasanya kalau gue nggak demen film yang kayaknya maksa lu nangis kalau dia nangis juga gitu, karakternya nangis di film gitu. Oh iya. Gue nangis kalau endingnya justru happy. Gue nangis gitu biasa. Kayak itu mulai haru. Iya, harunya gitu karena wah aja. Berarti bukan yang cengeng-cengeng gitu ya? Bukan yang dia nangis terus gue juga nangis. Gue paling nggak bisa tuh kayak gitu kayaknya. Yang gitu. Susah nangis kayak gitu. Lah lu emang ada film bikin lu nangis? Nggak ada. Dulu waktu SD. Itu lagi Toy Story. Jadi bukan. Jadi kan bokap gue suka film-film action gitu, film perang. Jadi ada satu film perang itu, film kolosal gitu, judulnya Lion of the Desert. Terus kalau nggak salah sutradaranya Mustafa Akkad gitu. Siapa? Sebenarnya filmnya nggak cengeng, Mustafa Akkad. Oh, oke. Ya, itu kayaknya box office-nya gue flop gitu, jadi kayaknya reputasinya juga kurang kedengeran gitu. Nah, ya film perang gimana, tapi protagonisnya mati gitu, dihukum mati endingnya. Terus gue, gue nonton bareng kakak gue tapi nggak berani nangis di depan dia, terus gue ke belakang bentar. Yang paling gue ingat itu lagi. Terus gue balik lagi. Kelewatan dong. Beberapa scene nih dong. Enggak, waktu udah kredit, soalnya protagonisnya matinya yang benar-benar udah ending banget kan. Jadi waktu kredit langsung cabut gue. Oh gitu. Boleh. Yang paling gue inget itu doang sih, karena menyentuh gitu kan. Yang udah ngikutin perjuangan si protagonisnya buat merdekain bangsanya gitu, terus ujung-ujungnya mati gitu. Aduh, mati. Nah, kalau gitu kayak dari tadi judul-judul yang lu ngomongin kayak lumayan apa sih? Ajaib. Jadi sutradara favorit lu siapa nih? Aduh, sutradara. Gue suka yang sutradara jarang banget ya. Masa? Lebih ke filmnya sih. Oke. Ya berarti lu. Tapi ada film yang satu sutradara itu banyak yang bagus, ada. Iya itu biasanya apa tuh yang gue demen nih sama dia nih. Jadi gue tonton aja lagi film-filmnya dia. Tsai Ming-liang. Oke. Yeah. Terus? Jadi tapi itu kan menariknya kan gara-gara satu karakter terus kan dia, satu tokoh gitu terus gue ngikutinnya in order gitu dari Rebels of Neon God. Enggak sih, What Time Is It There sih yang pertama. Habis itu gue baca-baca kalau
si Tsai Ming Liang itu cuma pengen sama satu aktor dan satu tokoh ini. Terus waktu gue nonton dari debutnya Rebels of Neon God, terus sampai kesini-sini sampai terakhir gue nonton Wayward Cloud gitu. Jadi gue ngeliat perkembangan kayak life journey si Lee Kang-shen ini. Wah, tuh gue nonton, anjir keren banget. Terus siapa lagi? Apalagi di situ dia ketemu sama yang di Wayward Cloud kan, yang benar-benar nggak ada dialognya, cuman dialognya satu line doang, yang dia ketemu sama si pembeli jam tangan si cewek itu. Itu bukan What Time Is It There ya? Nah jadi kan What Time Is It There, habis itu Wayward Cloud kan, masih satu universe gitu. Jadi abis si cewek ini dari luar negeri dia kan pulang, nah ketemu lagi di Wayward Cloud. Oke. Terus waktu mereka ketemu gue jadi seneng sendiri gitu. Ketemu akhir. Aduh, gue keliripan. Ya terus lanjutin. Apalagi ya? Tapi kenapa lo suka Tsai Ming Liang? Hah? Kenapa ya? Dia tema-temanya kan yang keterasingan gitu kan. Gue paling sukanya Vive Lamour sih. Jadi dia nggak cuman ngomongin keterasingan, cuman yang gue tangkap sih dia ngomongin ruang, ngomongin tentang ruang. Di situ ada pertemuan antar tokohnya itu. Jadi di ruang hotelnya itu salah satu kunci penting di filmnya itu gitu. Jadi ruang itu jadi salah satu kunci penting dalam filmnya gitu. Gak cuma tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Vive Lamour tuh yang ada ini ya? Yang ada yang cewek nangis di pinggir di cewek bangku nangis taman 5 itu. menit. Di bangku taman nangis 5 menit gak berhenti. Hampir 10 menit Iya, kali lebih itu. ya kayaknya. Hampir 10 menit ya. Oh. Gila, terus gue nonton begini. Kapan berhentinya nih orang nangis ya? Oh, berarti lo belum nonton Stray Dogs dong? Belum. Gue baru sampai Wayward Cloud. Habis itu kan lanjut ke I Don't Want to Sleep Alone kan. Oh. Terus siapa lagi? Siapa ya? Fellini oke sih. Apa filmnya? Dia kan La Dolce Vita sama 8.5. Nah kan dia fokusnya kayak memori nostalgia gitu. Itu kayak khasnya dia banget. Terus gue barusan nonton Amarcord, wah banyak banget yang sama nih dari 3 film itu. Apa? Misalnya? Misalnya apa ya? Misalnya di endingnya kan dia selalu yang 8.5 kan semua pemainnya pada ngumpul, terus pada berparade. Terus di La Dolce Vita juga hampir semuanya ngumpul di satu rumah, terus mereka pesta gitu. Nah habis itu yang Amarcord yang barusan si siapa nama tokohnya lupa gue. Pokoknya dia nikah, terus ada pesta juga gitu. Yang cewek. Iya yang cewek. Terus gue ngeliatnya, wah, gue juga lupa siapa gitu. G depannya Grandie. Wah, gue ngeliat setiap endingnya selalu ada parade atau perayaan gitu yang heboh-heboh gitu. Gue nggak tahu itu khasnya dia apa gimana atau gimana ya. Kan sedih tuh tapi yang pesta yang di terakhir La Dolce Vita itu kan sedih tapi. Iya sedih. Karena ya masa depan Italia, masa depan Roma ada di ada di remaja perempuan itu. Tapi yang tua itu lewat. Keren sih itu, keren. Terus siapa lagi? Ya? Udah sih paling ya. Udah cuma 2 ya kali.
Soalnya sisanya gue suka filmnya gitu, kan yang sutradara. Oke. Ya udah film Oh, apa ada aja? sih Alan Rene. Alan Rene. Oh. Yang La Red Merenbet itu gue lihat sama mirip-mirip juga sih sama Tsai Ming Leng. Jadi ngobrolin tentang ruang gitu juga. Waktu. Iya, waktu ya, ruang dan waktu gitu. Terus abis itu setahu gue dia punya background editor ya kalau nggak salah. Jadi dia mainin montasenya, ngedit gitu ya. Terus yang satu pemerannya ada satu di sini, terus kameranya panning, tahu-taunya dia udah nyampe di situ lagi. Itu keren sih. Terus Hiroshima Mon Amour juga gue suka sih. Dia ngomongin trauma perang tapi di ranah mikro gitu. Jadi ranah yang personal. Dengan sentuhan-sentuhan ini ya. Nah, dengan sentuhan-sentuhan. Tapi gue ngeliat itu jadi kayak lihat In the Mood for Love. Hubungan keduanya yang udah sama-sama punya suami, udah sama-sama punya istri. Di In the Mood for Love kan juga gitu doang. Terus adegan jalan-jalan keliling kota. Dua film itu punya satu kemiripan gitu. Terus di restoran yang di In the Mood for Love kan di restoran. Kayak mereka restoran bakmi. Restoran bakmi apa ya yang nyetolin saus. Apa dimsum. Itu kan kayak role play gitu kan mereka. Yang satu kayak jadi suaminya si istri gitu. Nah di Hiroshima juga sempat begitu kan. Di bar yang mereka lagi ngobrol. Terus gue waktu nonton, wah mirip nih. Gitu. Lu nontonnya dengan tema yang waktu berdekatan? Jauh, oke. In the Mood for Love kan udah lama. Udah waktu gue awal kuliah apa akhir SMA gitu lupa. Terus kalau Hiroshima Mon Amour agak-agak kemarin baru-baru ini. Terus pas gue nonton, mirip banget. Tentang affair. Ya udah kalau film. Sutradara favorit itu siapa ya? Sutradara favorit gue Jon Cassavetes. Jon Cassavetes, Ayer, Ozu. Siapa lagi ya? Banyak sih. Kiarostami. Keren sih Gina Rowlands di film-filmnya. Lu udah nonton filmnya Jon Cassavetes? Woman Under the Influence, Opening Night, terus Love Streams kalau nggak salah. Oke. Tapi agak lupa sih, soalnya udah lama banget. Kayaknya gue mesti nonton lagi deh. Tapi yang gue ingat performance-nya si Gina Rowlands di Woman Under the Influence. Kenapa? Keren aja. Iya, dia jadi ibu-ibu apa? Dia kayak punya. Dia apa ya? Ibu-ibu. Gimana ya dibilangnya ya? Karena susah didefinisikan ya. Susah. Karena kalau mendefinisikan dia tidak normal, jangan-jangan suaminya nggak yang. Suaminya nggak normal ya. Normal kayak gitu. Iya, maksudnya. Soalnya suaminya juga temperamen gitu juga kan, sama-sama yang problematik gitu. Iya, si General itu eksentrik, nah itu tuh menariknya. Iya. Eksentrik, maksudnya ya tidak berperilaku seperti ceritanya seperti kebanyakan orang, tapi jangan-jangan lagi scene yang paling gue demen banget pas dia lagi ini ya, apa yang dia dikirim ke rumah sakit. Iya. Ke rumah sakit jiwa kalau nggak salah ya. Iya. Yang dia diantar dijemput sama alat tenaga medisnya. Iya pas dia balik itu kan kayak cepet banget tuh. Yang diceritain tiba-tiba udah 6 bulan terus. Tiba-tiba udah pulang aja lu. Pulang terus pas dia balik itu kan biasanya gimana ya? Pas dia balik kan dia diem doang kan.
Iya, dia diem tenang yang pertama kali dia sambut kan. Disambut sama ya, anaknya. Tuh pertama gue nonton tuh gue kan itu maksudnya kita tahu akhirnya ternyata selama 6 bulan dia di sana tuh suami dan anak tidak menjenguk dia gitu kan. Iya. Terus pas dia balik itu gue pikir dia apa gitu. Wah itu dia balik cuma tenang terus cuma melihat anak dia. Tapi tatapannya kosong gitu. Gue nontonnya jadi takut gitu. Iya. Wah anjir, mau diapain nih anak-anaknya nih? Diem doang lagi. Iya. Terus anak-anaknya juga langsung dipeluk gitu. Iya, langsung nyamperin ibunya. Sempet takut gitu. Iya begitu. Nah iya. Apalagi yang lo demen? Ada deh yang satu lagi. Sutradara. Tadi 3 Kieslowski. Oke. Wah, ada Rian masih ada nggak di sini? Dulu tuh Rian ngefans banget sama Kieslowski. Mana dia? Tricolorsnya bagus sih. Iya, itu kayaknya gue juga mau nonton lagi. Karena udah lama. Tentang fate gitu. Iya kayak. Itu representasi bendera Prancis kan, yang blue, white, red. Katanya sih gitu. Lo udah nonton ini? Dekalog? Nah itu belum gue. Belum. Gue baru nonton Tricolors, terus The Life of Veronique, short film about love sama short film about killing. Oke. Ya itu short film about love sama about killing itu kan perpanjangan Dekalog yang 2 episode. Iya. Kenapa? Tapi dia 11-12 sama Kubrick juga soal detail di directing juga. Oh iya. Yang adegan yang di Blue, yang kalau nggak salah si protagonisnya nyelupin gula batu. Itu katanya harus waktu di behind the scene-nya si Kieslowski mintanya harus pas 4 detik apa 5 detik gitu buat gulanya larut semua. Jadi dia minta art atau siapanya gitu buat nyobain semua merek-merek gula. Merek-merek gula batu. Wah, itu keren banget sih. Nggak, gue demen itu opening shotnya yang mata. Lu ada refleksi orang di mata yang di orang. Extreme close up itu openingnya kan ya? Iya, openingnya belum. Yang hotel kecelakaan. Iya, itu gue inget filmnya aja udah kayak depresi abis. Gue depresi. Tapi suka sih resolusinya, endingnya ada anak lahir gitu lah. Openingnya kematian, endingnya mohon maaf. apa? Spoiler halal di sini. Openingnya kematian, endingnya kelahiran gitu. Terus gue yang, waduh, keren. Tapi kenapa lo overall suka Kieslowski? Gimana ya? Pembawaannya lirikal aja sih, gue ngeliatnya. Poetik, terus detail shotnya yang kayak openingnya yang bungkus permen di jendela, bungkus permen yang warna biru. Terus di tengah-tengah filmnya ada bungkus permennya lagi ditemuin. Terus itu yang ngingetin dia sama si anaknya. Oh, detail-detail yang kayak gitu. Detail-detailnya. Kalau yang Red sih, gue suka sama itunya. Kejadian-kejadian yang berulangnya itu. Yang hakim muda sama hakim tua punya cerita yang sama persis. Terus ketemu, ujung-ujungnya yang hakim mudanya ketemu di kapal ya. Oke. Serendipity istilahnya. Keren sih itu.
Terus. Gue pikir Spangmeier bakal masuk sini. Karena itu gue Oh iya sih. satu filmmaker yang Cuman udah lama ya. satu filmmaker yang belum banyak yang filmnya gue tonton situ. Justru kayaknya gue minta rekomendasi dari lo tuh. Kalau Spangmeier selain Alice dan Conspirators of Pleasure. Kenapa lo demen dia? Apa ya? Dia kan film animasi gitu, cuman ya gue nontonnya waktu itu udah lama kan, waktu masih sekolah. Ya waktu awal, terus gue ngeliatnya kayak sesuatu yang baru aja sih ngeliat. Dia selalu bikin pakai stop motion ya? Selalu. Tapi kalau nggak salah di yang tahun 2011 itu dia pakai kolase ya, yang cut out animation gitu. Dia pakai boneka juga, boneka puppet gitu, dia pakai itu juga. Pokoknya animasi, cuman animasi yang non gambar gitu, yang benda objek beneran digerakin, dibikin stop motion. Jadi kesannya real gitu, tapi ya nggak real gitu, gimana ya? Sama film-film pendeknya bagus-bagus sih. Film pendeknya bagus, yang ada namanya Darkness. Oh ya. Jadi gimana tubuh manusia terbentuk? Awalnya dari mata masuk gitu ke rumah. Terus ada, jadi organ-organ tubuh manusia itu jadi kepisah-pisah. Terus masuk ke dalam satu rumah, lama-lama nyatu-nyatu gitu ya. Jadi tubuh utuh. Oh my god, gue lupa ngapin. Terus. Lu udah sahur belum? Nih kayaknya udah mau habis kan nih 1 jam yang pertama. Iya. Udah sih tadi. Udah ya, tapi kan ini nanti akan otomatis mati kalau udah 1 jam. Yang mana 2 menit lagi. Jadi kita langsung aja, tapi ini ya, gue putus sebentar dulu. Ya, atau break 10 menit kali ya. Ya 5 menit ya. 5 menit ya, oke. Iya, bentar, gue pin dulu. Oke. Ya, gue offin dulu. Typo tuh satu. Halo, bentar ya. Tulis pin komennya dulu. Nama gue nggak pakai S, Bang. Iya. Udah makan ya? Iya, silakan. Ya, halo kawan-kawan, kita balik lagi di Arkham Amal. Ini lagi nih. Coba copot dulu. Feedback ya? Ya. Halo. Udah dengar belum? Udah dengar. Ya. Udah dengar. Ya. Halo kawan-kawan, ya balik lagi di Amarcord hari ke-11 bersama kawan bicara saya Anand Jayarana, seorang sinefil yang sekarang lagi kuliah di Malang, mahasiswa jurusan komunikasi di Brawijaya juga ya. Nah, kan maksudnya kalau kultur sinefilia itu biasanya juga kan seperti yang gue bilang di episode sebelumnya juga nggak cuma lu pas nonton atau nemu filmnya atau tahu dapat dari mana filmnya terus download, tapi juga kan pas lu berbagi sama temen-temen gitu. Makanya
tadi gue tanya, lu kalau mau uh, nyari teman lagi yang begitu, kalau mau ngeracunin gitu, kayaknya lu harus banyak ngobrol dulu sama dia sebelumnya. Apa? Ya, maksudnya dia Kayaknya gue kemarin salah tuh. Iya. Langsung ngasih yang aneh-aneh. Gue tidak mau memaksakan, maksudnya kadang-kadang gue juga, tapi gue pelan-pelan gitu. Nah, kan selama 2 bulan terakhir ini kan emang nggak bisa kemana-mana. Apa lu masih ada kegiatan di luar tuh selama 2 bulan ini terakhir? Gue kemarin ada kerja. Bikin bisa? iklan. Oh, enggak, maksud Ya, gue, apa? lu jadi banyak nonton nggak? Maksudnya gue mau nanya, lu nonton apa aja nih dalam 2 bulan terakhir? Nonton masih. Karena kita kan di sini di terakhir ya. Di Formula tuh kayak memang membatasi keluar, jadi memang nggak, gue udah 2 bulan nggak kemana-mana gitu. Jadi kerjaannya cuma nonton, kalau nggak ya bikin gambar gitu buat ngisi film, ya udah sama nonton, ya diskusi sama anak-anak yang di sini gitu. Lalu nonton apa aja selama 2 bulan terakhir ini nih, selama karantina COVID ini? Gue beberapa bulan lalu nonton itu Six Moral Tales-nya Eric Rohmer. Oke. Gimana tuh 6-6-nya tuh gue nonton. Langsung nonton 6-6-nya? Iya. Menarik sih. Jadi 6 film yang beda tapi kan punya satu tema yang mirip gitu. Tentang desire and temptation. Lo udah nonton belum? Udah. Yang paling dulu depan yang mana? Kalau gue pertama sih My Night at Moths. My Night at Moths juga. Itu gue suka tuh. Gimana? Seru ya ngobrolnya tuh. Jadi kayak apa yang lu percaya waktu ketemu orang di challenge gitu kepercayaan lu. Terus dari dialog. Terus gue jadi mikir sendiri gitu. Kenapa mikir sendiri? Itu mikir apa maksudnya? Ya nggak apa-apa, gue jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang gak lu sejalan sama orang gitu. Terus lu ngedamainnya gimana? Oke. Terus gue ngelihat di film itu dari dialognya, jadi ada konfliknya, ada pendamaiannya juga. My Night at Moths. Terus. Kalau lo gimana tuh sukanya? Oh iya, terutama yang diskusi itu, yang ada diskusi sama filsuf cewek iya. Gue demen sama yang sama Claire nih sih yang gue demen dari situ. Wah iya itu yang dia ngomongin tentang hubungan yang yang itu gue inget film tuh sensual banget ya. Cuman yang nggak eksplisit gitu loh. Nonton apa lagi? Habis Rover tuh filmografi panjang banget ya? Banyak banget. Ada yang kalau maksudnya kalau lo demen, lu udah nonton ini belum sih, Boyfriends and Girlfriends? Belum. Media. Nah itu gue baru nonton 6 itu aja. Kalau lo demen Before Sunset, Before Sunrise gitu, gila itu benar-benar sepanjang film. Before Sunrise. Ngobrol aja. Ya. Ngobrolin. Wah, itu jago sih. Apa iya dia? Tapi tetap bikin betah gitu. Iya, gue harus nonton dia lagi nih. Itu tuh kita kayak ikut nongkrong, tapi kita dikacangin gitu. Semua film tapi cuma ngobrol gitu. Kita kalau dia ngobrol mau ngapain? Iya juga sih. Apa lagi selama 2 bulan ini? Terus film Jepang yang judulnya Elegant Life of Mr. Everyman. Film siapa tuh? Aduh gue lupa nama sutradaranya siapa ya. Jadi tentang orang kantoran gitu. Terus dia ketemu sama publisher majalah kalau nggak salah. Terus dia ditawarin buat nulis. Ditawarin buat nulis cerita gitu. Gue dapetnya dari harddisk lo kok.
Oh, ya soalnya gue suka asal-asal download aja. Iya, terus? Oh, Jadi gue waktu nonton itu kan dia diceritain orang kayak semacam outsider gitu, orang yang jarang bergaul gitu. oh, Terus waktu dia mulai ketemu sama publisher majalah itu, habis itu ngobrol-ngobrol. Jadi dia waktu itu udah nge-okein buat nulis cerita pendek, tapi di adegan itu dianya lagi mabok. Jadinya dia ngeiyainnya secara nggak sadar gitu loh. Akhirnya dia pusing gitu. Aduh, nulis apa nih gua? Terus ternyata dia nulis cerita tentang dirinya sendiri, jadi autobiografi gitu. Oke. Menarik. Nah, ternyata terus lanjut ya. Ternyata cerita-cerita yang ditulis itu relate sama teman-teman kantornya, sama para pembaca. Terus akhirnya dia yang tadinya outsider yang jarang ngobrol sama orang, jadi dideketin gitu sama teman-temannya gitu. Oke. Jadi dapat attention yang dia pengenin gitu. Oh, itu ada yang nanya. Gue suka sama, oh iya, karena gimana? Ya nggak apa-apa. Ini. Pintar kita balas. Editingnya bagus sih. Kayak misalnya deskripsi tentang pakaian gitu. Sambil jalan kaki orangnya, ini sepatu merek ini kaos kaki. Jadi di deskripsinya dari jalan kaki nyeker, terus ditumpuk kaos kaki, dia jalannya pakai kaos kaki doang. Habis gitu baru ditutup pakai sepatu. Editingnya lucu gitu. Aku barusan browsing nih, sutradara si Kihachi Okamoto. Oh, dulu dia banyak bikin film ini sih, film samurai gitu. Iya. Nah, coba nih, si Dini nanya, ada yang nanya. Lo kalau udah lulus, lo masih menekuni bidang film apa enggak? Nah, itu pertanyaan gue juga. Soalnya waktu lo ngurusin apa sih, yang workshop bareng Scott itu tuh, kayaknya gue ngeliat kayak mata lo berbinar-binar banget tuh megang 16 mili. Sampai fotonya kan ada foto-foto dokumentasinya. Iya. Terus sih. Terus itu mau jadi apa gitu? Mau jadi gimana ya? Ya kalau pengen bikin film sih ada keinginan ya. Cuman kalau yang sampai terjun ke industri masih takut. Oh gitu. Ya nggak usah terjun. Di bagian riset atau lebih ke kajiannya gitu. Oke. Catet Din. Waduh, ditandain gue. Terus apa? Gue pertama ngenalin kajian tuh, pertama kenal kajian film tuh dari Kaskus. Kan ya forumnya kan isinya kan review gitu. Terus kalau terus ya gue cuman taunya itu itu review doang, cuman buat ngerumpi film gitu. Tapi gue nggak tahu kalau itu sebenarnya istilahnya yang bikin filmnya itu hidup gitu, dari diskusi itu gitu. Dari rumpian itu. Ternyata sepenting itu gitu. Bisa jadi penting. Ini cuman ngomongin itu yang awalnya dari obrolan remeh gitu, ternyata bisa bikin film itu berumur panjang. Terus ya gitu sih paling. Oke. Nonton apa lagi terus lanjut setelah Elegant Life of Mr. Everyman? Kocak sih judulnya. Apa lagi ya?
Iya, Elegant Life. Film terakhirnya Abbas, bukan terakhir ya, Like Someone in Love. Oh, itu Itu terakhir bukan sih? Kan ya? Enggak terakhir banget ya? Enggak. Ada yang sebelum dia meninggal yang 24 frames. Yang 24 frames. Ya. Yang dia kayak dari lukisan-lukisan gitu. Itu lucu sih. Yang mana Like Someone in Love? Iya. Di Jepang. Udah nonton belum lo? Udah. Jadi ya itu khasnya Kiarostami kayaknya belum. Aduh Bang Hafiz marahin gue. Makanya buruan lulus biar nggak. Iya siap Bang. Ntar lagi. Itu khasnya Kiarostami kan tetap di obrolan di mobil gitu. Dari di Taste of Cherry, di Ten kan begitu juga kan di film yang dia sebelumnya. Ternyata masih dipakai juga gitu. Adegan-adegan yang ada di mobil. Iya. Terus tapi lu tahu tuh filmnya apa? Gimana? Biasanya kalau Kiarostami bikin adegan di mobil itu kayak di Taste of Cherry atau wawancara biasanya. Kalau dia lagi wawancara orang misalnya adegan wawancara kayak di mobil di Ten atau pas lagi di When Will Carry Us itu yang dia ngobrol sama anak kecil pas itu biasanya dia sendiri yang ngobrol gitu kalau di Taste of Cherry. Iya. Ya, jadi pertanyaannya bisa jadi beda sama yang kalau lu lihat di filmnya gitu kan. Apalagi kayaknya di Taste of Cherry deh. Ya pertanyaan ke orang-orang yang dia angkut. Ke orang-orang yang yang dia minta buat dikuburin. Iya. Mungkin kalau di Jadi jawabannya apa? Ya. Iya, soalnya kan kameranya kan begitu. Ada depan kameranya. Terus bahasa Jepang juga. Iya, bahasa Jepang juga. Suka sih gue itu pace-nya yang stabil gitu. Pace-nya agak stabil. Terus yang waktu si pacarnya itu histeria langsung naik gitu pace-nya. Itu deg-degan gitu. Itu tentang ini ya, profesor itu yang terjatuh cinta sama kayak cewek yang kerja di bar itu ya. Iya. Nah dia udah punya cowok sebenarnya kan. Terus yang waktu nganter ke kampus itu nyamar jadi kakeknya. Iya sih. Menarik. Iya, gue inget yang image yang paling gue inget tuh yang kayak refleksi di kaca tempat barnya itu sama kaca mobil depannya itu. Iya. Kalau lu nonton apa ya Bang? Ya tadi gue nonton Tokyo Story sama I Was Born Bad. Apa sih? Kayaknya hampir setiap hari kayak rewatch gitu sih. Terus beberapa hari lalu nonton Ordead, terus juga ngelarin ini personal journey through American cinema-nya si Martin Scorsese. Ya itu. Iya. Ya itu lumayan sih. Lumayan karena dia ini nyeritain pengalaman dia sebagai sinopil waktu dari kecil banget gitu. Yang kerjanya udah nonton doang karena nyokapnya kerja gitu. Pokoknya dia dikasih duit buat nonton aja. Terus dia juga kan karena dia itu kan gede di tahun berapa ya? 40-50-an ya. Ya dia ngomongin itu. Terus kalau gimana dia nonton dulu kulturnya dia menonton, karena dulu kan kalau tahun 40-50 itu biasanya kalau lu pernah dengar kata istilah double bill gitu, biasanya kalau di tahun itu tuh lu kayak bayar satu tiket tapi udah kayak paketan film dua yang biasanya film itu diputarnya langsung berurutan nyambung gitu tanpa ada jeda lagi gitu kan.
Nah, jadi kalau waktu kecil katanya dia suka nonton gitu double bill. Biasanya Si ya, Scorsese itu. dia ngomongin pengalaman dia sebagai penonton, dan dia juga ngomongin ini sejarah film Amerika yang menurut dia gitu yang dia tonton, ngomongin apa. Jadi dibagi chapter-chapter itu, dibagi director as iconoclast, director as illusionist gitu. Dia lengkap sih ngomongin ini, cukup runut. Dari eranya isu dari D.W. Griffith, ngomongin ya film-film bisu tahun 20, 30 ya. Dia ngomongin isu sosial politik latar belakangnya itu masing-masing itu sampai tahun 50-an, di mana saat ini ya. Kalau tahun 30-an sampai tahun 50-an tuh ada, tapi lu tau nggak kalau tahun 30 sampai 50-an itu ada Hays Code. Itu menarik. Hays Code. HAYS Code. Jadi itu nama kayak senator gitu dia. Mulai tahun 36 kalau gue nggak salah. Makanya kalau lu demen nontonin film-film Amerika itu, film-film sebelum tahun 36 itu memang cenderung lebih vulgar gitu. Jadi lu ngelihat sebelum tahun 30 itu masih ada ciuman yang censorship-nya belum ada ya. Ada. Nah, tahun 36 itu kan dia mulai ada Hays Code, jadi semua film tuh kayak itu semacam sensor tuh. Badan sensor yang lu bisa dipidana kalau lu bikin film yang melewati kode-kode etiknya si Hays gitu. Terus kan juga tahun 50 akhir tuh baru diangkat, karena banyak film, atau 60 awal gitu yang banyak film yang ya itu, terus juga ya opini publik jadi berubah gitu kan. Terus juga kalau lo tahu dulu juga di Amerika itu ada siapa pendirinya FBI atau direktur FBI namanya J. Edgar Hoover. J. Edgar ya. Ya dulu kan di Amerika tahun 40-50-an itu lagi ininya sama komunis, lagi paranoid nih sama komunis gitu kan. Tahun 40-50 tuh kayak disidang filmmaker Hollywood itu ada mereka sampai masuk blacklist filmmaker di Hollywood. Makanya banyak penulis atau sutradara yang nggak bisa kerja lagi di Hollywood, mereka harus ganti nama atau pakai pseudonym kalau mau kerja di Hollywood ya. Tapi ya dengan sistem studio yang kayak begitu ya agak susah tuh. Terus ya, gimana cara film-film noir, film-film Hollywood 40-50 yang di film itu ngomongin isu-isu politik, isu yang sensitif di sana dengan sangat metaphorically karena nggak bisa langsung. Oh iya, gue juga inget sih, siapa ya yang ngebandingin itu ya, ada yang sampai ngebandingin Jacques Turner Night of the Demon itu sama Larzong Bresson. Maksudnya kan kalau si Jacques Turner itu ngomongin sebenarnya ngomongin ini duit juga, cuma lewat kertas yang berpindah-pindah, tapi kertasnya kalau dia itu mantra ceritanya, ngomongin kapitalisme gitulah. Mantra. Pokoknya kalau lu punya kertas itu ada di dompet lo gitu. Lu itu bisa nguasain apa aja gitu. Lu akan dibunuh sama setan. Lu akan dibunuh sama setan raksasa gitu deh. Itu bagus banget tuh. Apa judulnya tuh tadi? Night of the Demon. Yeah. Seru sih. Iya pokoknya gimana cara ya deh. Terus kocak sih Martin Scorsese ngomongin dari era film bisu sampai dia berhenti. Dia bilang gue berhenti di sini di tahun 70-an karena ini adalah waktu gue udah mulai bikin film gitu, karena menurut dia kayaknya nggak etis gue ngomongin teman-teman atau gue angkatan gue udah berhenti lah ya. Objektivitasnya dia menurut dia nggak bisa mempertanggungjawabkan gitu. Susah kalau bukan kritikus ya. Iya, tapi ya bagus sih. Ini banget, lu bisa merasakan.
Apa? Iya dia ini banget apa? Ya romantis banget so. Romantis. Dan ini banget heartfelt lah. Ya, apa tuh heartfelt ya? Itu sih gue baru nonton itu karena film ya. Komentarnya dia tuh sama rewatch ya. Iya, sama rewatch rata-rata. Ada juga sih yang belum. Gitu. Ada yang mau nanya nggak sih? Ada yang nanya nggak sih? Oh, gue nonton Night of the Demon sama Lutfan. Sama Duha juga kayaknya. Oh iya, Night of the Demon. Ini bagus ya, tapi terus sih kayaknya. Emang udah azan ya? Iya, kalau di Malang udah sih. Oh gitu? Iya, ini gue di Malang. Gue kayak suara gue kegedean. Oke deh, ya, sampai 4:30 deh. Ya, okay. Terus ada yang nggak ada yang mau nanya? Kali aja ada yang mau nanya sama Ananta. Oh iya, kayak biasanya gue setiap mau menjelang akhir tuh gue nanyain favorit film. Jadi gue pengen ini aja, ngumpulin list orang aja. Waduh, apa ya? Tapi lu kan aktif berkomunitas gitu ya di Societal gitu. Teman-teman lo lumayan. Maksudnya teman-teman lo melihat ini si Ananta agak-agak di luar kebiasaan. Kadang-kadang sih. Kadang-kadang ya. Pernah juga dimintain rekomendasi. Oh ya bagus kalau itu. Berarti lo makin menyebarkan ini dong. Menyebarkan racun. Menyebarkan racun. Iya, favorit film lo apa aja? Kita sebut berapa nih? 10 deh, 10. Biar aduh, banyak ya. Banyak ya, Fibres Savi. Oke. Fibres Savi. Terus ada Fantasia sih. Fantasia Disney. Fantasia Disney ya. Oke, yang tahun 40-an itu. Keren sih. Iya, itu eksperimental tuh. Eksperimental itu. Ya terus. Terus ada Vando Enlis. Jodorowsky. Debutnya Jodorowsky. Itu awal-awal gue banget sih waktu gue nonton. Terus ada Viv Lamour. Oke. Apa ya? Apa masa lo kagak ingat? Hiroshima Mon Amour. Iya sih itu bagus, suka gue. Hiroshima Mon Amour. Hiroshima Mon Amour. Rian nih. Rian ada temen ngefans bareng Kieslowski. Iya. Tricolors jadiin satu kali ya? Oh gitu. Nomor 6 Tricolors Trilogy. Oh, ya boleh. Terus apa lagi? Film pendek boleh nggak? Ya boleh lah. Film yang panjangnya kagak habis-habis juga boleh. Film panjang nggak habis-habis. Jabberwocky-nya Subang Mayer. Oh, Jabberwocky. Itu film pendek ya, Jabberwocky. Kalau nggak salah 13 menit tuh. Terus? Udah berapa tuh? 7. Man Bites Dog. Oh. Yang mockumentary gitu. Iya tahu. Film favoritnya pacarnya Pinkan. Terus Fibres Savi udah tadi ya? Udah. Ini lo udah sebutin nih Fibres Savi, Fantasia, Vando Enlis, Viv Lamour, Hiroshima Mon Amour, Tricolors Trilogy, Jabberwocky, Man Bites Dog. 2 lagi ya? Eraserhead. Iya. Sama yang terakhir Paris, Texas. Oke. Lu udah banyak nonton Wenders? Wenders tuh ada yang Alice in the Cities, The Wrong Move, sama Kings of the Road, Paris, Texas, sama itu
American Friend. Itu yang apa yang malaikat dari Himmel Wings of Desire. Iya. Belum tuh gue. Tapi gue paling suka Paris Texas sih. Oke. Landscape-nya gitu. Dia kan ada background painter kalau nggak salah deh. Jadinya kebawa sampai film-filmnya. Ada nambah sih The Spirit of the Beehive. Oh, Victor Eris. Nah Iya, itu gue kayak harus rewatch tuh. Ya gue juga agak lupa, cuman bagus gitu ya yang gue inget. Boleh coba loh. Ada imajinasi anak kecilnya gitu kan. Iya. Itu salah satu film dari perspektif anak kecil yang ini yang bagus. Nah. El Espiritu de la Cual. Film-film yang kayak gitu. Oh. Lu udah nonton ini belum? Filmnya siapa namanya? Sutradara Yunani. Theo Angelopoulos. Lu mesti nonton. Belum tuh. Nah, itu yang perspektifnya dari anak kecil, cuma depresi banget sih. Hah? Apa tuh judulnya? Kayaknya ada Bibi. Gue lagi banyak nonton. Apa? Atau enggak nama sutradaranya siapa? Theo Angelopoulos. Filmnya apa sih? Bentar. Iya kayak gitu-gitu kan kayak. Lu lagi demen nonton film apa? Friend's Home. Yang anak-anak kecil gitu, seru sih. Oh iya, filmnya Kiarostami. Iya. Lu mesti nonton ini Homework, dokumenternya dia. Udah. Yang dia ngewawancarain anak-anak SD tentang PR. Wah, itu bagus banget. Oh iya. Itu bagus banget. Seru sih, ngomongin sistem pendidikan nih kayaknya. Tapi ya sedikit. Nggak segamblang itu. Bagus tuh. Dari perspektif anak-anak kecil itu aja. Cara dia ini sih, cara dia cara dia berdialog, cara dia mengarahkan pertanyaannya sampai dapat jawaban begitu tuh, wah jago banget tuh. Landscape in the Mist, ya itu filmnya Theo Angelopoulos. Landscape in the Mist ya? Oke. Tapi itu agak-agak sama film Tarkovsky juga tuh ada tuh. Oh, Steamroller and Violin. Sama Steamroller ya. Steamroller gue seneng banget tuh. Film yang dari perspektif anak kecil. Iya. Red Balloon. Iya, Red Balloon. Maksudnya yang belum nonton. Oh. Apa ya? Ya banyak sih. Apu Trilogi, Pater Pancali. Oh iya, bener ya. Kapur Sansar. Udah nonton loh? Belum sih, tapi ada gue filenya. Oke deh. Ya udah. Ada yang mau nanya lagi nggak sih? Ada yang nanya nggak sih? Ntar. Wah ternyata fans lu banyak juga Nanta. Oh iya, Cria Cuervos. Oh iya. Itu boleh tuh. Cria Cuervos. Ya, itu bagus tuh. Itu siapa lupa gua. Iya. Oke, kayaknya udah 4:30 untuk episode hari ke-11 Amarcord sampai di sini. Kawan-kawan, terima kasih yang udah menyaksikan dari tadi. Terima kasih anak-anak. Selamat berpuasa dan besok kita balik lagi sama kawan bicara saya, Makmul Mubarak, seorang akademisi. Teman lama tuker-tukeran film. Juga sutradara film sekarang dia gitu. Ya menarik karena dulu gue ketemu dia sebenarnya juga lewat online pertama-tama, lewat Mubi kalau nggak salah. Lewat Mubi ya? Sama Adrian gitu ya, karena ternyata nih anak tontonannya banyak amat gitu. Terus dia ketemu pas dia ke Jakarta persiapan untuk kuliah di Korea ya waktu itu dia. Ya besok sama Makbul. Ya terima kasih. Sampai jumpa besok lagi. Sampai itu ulang lagi. Ya, thank you Ananta. Thank you.